Kak, jelasin dong bedanya isi vertikal dan horizontal. Apa benar karena ada kelainan jadi beda posisinya? Oke, mari kita bahas keduanya ya. Metode pertama adalah metode vertikal atau dikenal dengan operasi sesar klasik. Irisan melintang pada abdomen atau uterus ini adalah metode pertama yang muncul. Sayatannya ada di bagian tengah perut, biasanya dari bawah pusar sampai garis kemaluan. Sayatan di daerah ini biasanya diterapkan pada kasus tertentu, misalnya jika sudah ada bekas luka dari operasi sebelumnya, jika bayi berada sangat rendah di dalam rahim atau dalam posisi lain yang tidak biasa, jika keadaan darurat seperti gawat janin, jika terjadi perdarahan hebat karena plasenta previa yang mengharuskan bayi segera dikeluarkan, jika ukuran bayi besar namun panggul ibu terlalu kecil, jika bayi menderita kelainan seperti spina bifida, jika nyonya memiliki kondisi atau sakit jantung dan riwayat medis lainnya seperti preeklamsia berat yang berisiko jika melahirkan secara normal sehingga harus melewati operasi sesar. Ini adalah kelebihan dan kelemahan dari sayatan vertikal. Kelebihan pertama yang didapatkan dari sayatan ini adalah untuk nyonya yang sudah pernah melakukan operasi, maka tidak akan terganggu atau bermasalah akibat operasi sesar ini, karena yang dilakukan tegak lurus dan tidak akan mengganggu bagian lain. Irisan vertikal hanya fokus pada rahim dan juga janin. Kelebihan kedua yakni sayatan vertikal cocok untuk nyonya yang ternyata mengalami perdarahan hebat akibat plasenta previa yang mengharuskan bayi Anda segera untuk dikeluarkan. Dalam artian, metode vertikal bisa sangat bagus untuk operasi sesar yang urgent akibat ada masalah sehingga kemungkinan ibu hamil dan bayi selamat akan lebih besar. Sedangkan untuk kelemahan dari sayatan vertikal, yaitu sayatan vertikal rasanya cukup menyakitkan dibanding sayatan horizontal. Pasalnya, sayatan ini dilakukan di area yang tidak umum untuk dilakukan sayatan atau operasi, sehingga rasanya setelah selesai anestesi akan sangat menyakitkan. Irisan sesar vertikal masih bisa terasa ngilu hingga kurang lebih 3 tahun lamanya. Selain itu, irisan vertikal di masa sekarang juga sudah jarang untuk dipraktekkan karena irisan melintang pada rahim dan abdomen memiliki risiko yang jauh lebih besar untuk ibu hamil. Irisan melintang pada jahitan sesar juga membuat rahim menjadi lemah dan berisiko besar untuk kehamilan berikutnya. Selain irisan vertikal tadi, ada juga irisan horizontal, yakni dengan sayatan melintang rendah atau dikenal dengan istilah bikini cut dan biasanya digunakan pada operasi sesar saat ini. Sayatan tersebut dilakukan di bagian rahim paling rendah yang lebih tipis sehingga perdarahan lebih sedikit. Selain itu, mereka yang melakukan operasi sesar dengan irisan ini memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mampu melakukan persalinan normal pada kehamilan berikutnya ketimbang mereka yang melakukan operasi sesar dengan irisan melintang. Berbeda dengan irisan vertikal yang memiliki pertimbangan tersendiri ketika ingin melakukannya, irisan horizontal justru dapat dilakukan oleh semua ibu hamil yang tidak memiliki masalah khusus. Kekurangan dari irisan horizontal sendiri adalah lebih sulit untuk sembuh karena tertutup lemak perut, lebih sulit memasang korset karena bagian bawah korset tertekan bekas luka operasi. Kelebihan dari irisan horizontal, bekas luka tidak terlalu terlihat karena tertutup dengan lemak perut, lebih memungkinkan untuk melakukan persalinan normal untuk kehamilan selanjutnya. Nah, itulah beberapa fakta yang perlu nyonya ketahui mengenai jenis irisan operasi sesar. Ingat, semua yang menentukan jenis irisannya adalah dokter spesialis kandungan nyonya ya, bukan nyonya loh.